billahi ghafiri dhanbi wa qadiri tawbi syadidil iqabi bitawli la ilaha illa wallahul wasir. Ahmaduhu subhanahu wa askuruhu wa as'aluhu taufiqa li aqwami thoriq arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira wa bayna yaday sya'ah. May yuti'illah wa rasulah faqad rasyada wa may ya'sima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allaha syai'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pimpinan Pondok Pesantren MPS dan hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pagi hari ini Allah menakdirkan kita bisa hadir di tempat yang luar biasa ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban sekaligus kebutuhan kita, yaitu menuntut ilmu lewat pengajian umum ya, di MPS ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa diridhoi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah mengingatkan ada keutamaan yang luar biasa yang harus kita pahami ketika kita duduk di majelis dzikir ini. La yaqutu qaumun yadhkurullaha illa khafathumul malaikah wa ghasyiyatuhur rahmat wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indahu. Tidaklah duduk-duduk orang yang ada dalam majelis dzikir ini kecuali Allah memberikan 4 keutamaan. Yang pertama, hafatsumul malaikah. Malaikat itu mengelilingi kita, mendoakan kita. Jadi berbahagialah sekali kita hari ini didoakan malaikat. Jadi malaikat itu mendoakan kita yang ada di tempat yang itu dilakukan tempat zikir, tempat untuk mengingat Allah, termasuk di tempat ini. Yang kedua, wa ghasyiyatuhur rahmat. Allah mencurahkan rahmatnya. Jadi kita ini dicurahi rahmat oleh Allah. Makanya tenang aja nih. Biasanya sampai jam berapa? Jam 7. Wa nazalat alaihi sakinah. Yang ketiga, awas. Oh, berbuka. Wa nazalat alaihi sakinah. Allah akan menurunkan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan setiap orang yang duduk di tempat ini. Karena itu kalau ibu-ibu, bapak-bapak hari ini masih gak tenang, mesti ada sesuatu masalah dalam hatinya. Jadi orang yang ngaji itu orang yang tenang hatinya. Kalau nggak percaya mau dibuktikan. Dan yang paling penting yang keempat, wa dzakarallahu fi man indahu. Nanti Allah akan mengingat kita di akhirat. Jadi kita yang duduk seperti ini nanti diingat oleh Allah. Bayangkan, di tengah orang nggak diingat oleh Allah, kita nanti diingat oleh Allah. Oh, itu yang ngaji dulu ngantuk, itu nanti diingat oleh Allah. Makanya sekali lagi berbahagialah kita hari ini bisa menuntut ilmu lewat pengajian ini. Bahkan dalam surat Al-Mulk ayat 10 kalau nggak salah, Allah mengingatkan apa? Lalu apa Pak? Al-Mulk ayat berapa tadi? 10. Ayat 10. Ya. Allah mengingatkan,
ngaji ini insya Allah akan menyelamatkan kita dari neraka syair. Lau karena nasma'u au naqilu wa kunna fi askabis sa'in. Andaikan dulu ketika aku di dunia mau mendengarkan ngaji dan mau memikirkan hasilnya ngaji ini, wa kunna fi askabis sa'ir, gak mungkin aku masuk neraka. Jadi yang masuk neraka sa'ir berarti yang gak ngaji. Insya Allah kalau kita insya Allah sudah pernah ngaji di tempat ini, dijauhkan oleh Allah dari neraka sa'ir. Amin ya Rabbal. Yang nggak amin berarti gak enak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, saya diminta ngaji dalam kesempatan ini. Temanya luar biasa ini, menyelamatkan, kalau nggak salah ya, generasi Islam dari bahaya neraka, atau menyelamatkan anak-anak kita dari bahaya api neraka. Insya Allah materi sudah saya share ya, nanti bisa dilihat di PPT-nya itu, bisa dibaca pelan-pelan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, kita sudah ditinggalkan bulan suci Ramadan hampir sudah 1 bulan ya, hampir sudah 1 bulan. Bulan Syawal masih ada berapa ini? Kurang 2. Siapa yang belum puasa sunnah Syawal, tolong segerakan, kurang 2 ya, kurang 2 hari. Ketika kita ditinggalkan bulan suci Ramadan, ada 2 ketidakpastian. Jadi wonten kali Bu, wonten pasti ketika kita ditinggalkan bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah sampai menangis. Yang pertama, apakah kita nanti akan ketemu Ramadan tahun depan atau enggak? Halo? Insya Allah nih. Yang kedua, apakah puasa Ramadan kemarin sudah diterima oleh Allah atau belum? Insya Allah juga. Ya boleh kita berharap, cuma yakin itu harus didasari dengan ilmu. Kita kadang-kadang yakin tapi gak ngerti ilmunya kan. Untuk yang pertama, nggak ada jalan lain, la tarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menghalangi takdir kita kecuali apa Bu? Doa. Makanya setelah Ramadan selesai, doa kepada Allah, ya Allah, sampeyan paringi saged kepagi Ramadan tahun ngajeng ya Allah. Sampeyan paringi ya Allah. Ngoten nggih? Amin ya Rabbal. Ada yang doa gitu enggak? Enggak. Nah, mulai sekarang doa aja, supaya dikasih kesempatan oleh Allah ketemu Ramadan tahun yang akan. Soalnya dalam surat Luqman kita diingatkan oleh Allah, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Jangankan besok, nanti aja nggak ada yang. Makanya doa penting. Yang kedua, kira-kira puasanya sudah diterima oleh Allah apa belum? Nggak tahu juga. Padahal ayat Al-Quran itu banyak berbicara Wallahu sami'un alim, wallahu alimun, kan itu ya. Allah tuh maha tahu, berarti kita umatnya harus juga tahu. Nah bagaimana cari di dalam Al-Quran? Contoh aja. Tujuan puasa ini kan menjadikan orang bertakwa. Lihat surat Ali Imran ayat 133-134. Apa katanya Allah? Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil. Siapa orang yang bertakwa itu? 1. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. 2. Wal kadhiminal ghaidh. 3. Wal 'afina 'anil. Cirinya orang bertakwa, orang yang puasanya diterima oleh Allah, setidak-tidaknya nurut ayat ini 3. Bu. Setelah Ramadan ini apa? Yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Menginfakkan harta bendanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Kira-kira mana Ramadan masih infak belum? Halo? Kalau masih terus, berarti puasanya insya Allah diterima. Sederhana kan ya? Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Wal ghaidh apa? Sanggup menahan muring-muring. Apa muring-muring?
Kira-kira mari Ramadan muring-muringan enggak? Nek sing muring-muringan berarti poso itu. Enak kan ya? 3. Wal afina 'anil nas, sanggup memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti hati kita. Sudah belum? Sudah belum? Selama kita belum bisa memaafkan orang yang pernah menyakiti hati kita, jangan berharap Allah akan mengampuni kita, dan jangan berharap puasa kita diterima oleh Allah. Apa dia? Kira-kira sudah nggak? 3 ini aja loh. Nggak usah banyak-banyak dulu. Nah, kalau sekarang ditanya, kira-kira puasanya sudah diterima oleh Allah belum? 3 tadi loh. Infak masih setiap hari. Bisa nahan murid-murid. Tambah dulu. Apot. Yang ketiga, nyepuro wong sing nglarakno ati, sing mangkelno, sing jengkelno, garakno kita tambah lemu ngene iki. Kadang-kadang orang mau nggak mau pokoknya sampeyan sepuro wis ah. Sing penting dudu wangi, sing penting sampeyan, gelem nyepuro enggak? Boros. Jengkelno? Masih mangkelno? Alhamdulillah. Kalau 3 itu insya Allah puasa kita diterima. Nek separuh berarti puasanya diterima. Kirana kan? Kalau mau mengkaji ternyata Allah menunjukkan, oh ternyata puasa saya diterima oleh Allah tergantung diri saya dan saya sendiri yang Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, salah satu hikmah Allah mensyariatkan ibadah puasa itu adalah mendidik kita supaya menjadi orang yang sabar. Ini kan nek puasa ngenteni maghrib, dinteni boten kurang 5 menit belum enggak buka. Boten. 3 menit. Boten. 1 menit. Boten. Kenapa kok gak gelem? Dari waktune. Sabar ngenteni. Bahkan sadar itu temen tak kira. Artinya ketika Ramadan kita begitu sabar, kita dididik oleh Allah menjadi orang sabar. Pertanyaannya, setelah Ramadan masih sabar belum? Masih? Alhamdulillah. Jadi kita selama Ramadan 1 bulan dididik oleh Allah menjadi orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan kehidupan ini sebagai suatu proses yang panjang. Artinya apa? Dalam meraih kebahagiaan itu butuh proses, bukan instan, bukan pragmatis, bukan ujuk-ujuk, bukan, atau apa istilahnya itu? Saknyet itu Pak. Iya bener Bu. Gak bisa. Untuk bahagia butuh proses. Untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah butuh proses. Inilah yang saya katakan, Allah mendidik kita menjalani kehidupan ini sebagai satu proses yang panjang dengan sabar. Termasuk kita mendidik anak kita supaya dihindarkan oleh Allah dari api neraka itu harus dengan sabar. Artinya ketika kita mendidik anak-anak kita itu harus didasari oleh sikap kesabaran. Pertanyaannya adalah, sudah sabar enggak ketika mendidik anak-anak kita? Padahal anak itu adalah tanggung jawab kita. Wa'lamu annama awwalukum wa aulatukum fitnah. Anak itu adalah ujian bagi kita. Api elek anak tergantung wong tuane. Anak mlebu neraka tergantung wong tuane. Pun enak-enak jenengan mlebu swarga nek anak sampeyan mlebu neraka. Karena apa? Kita tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam surat At-Tahrim, sama tinggali ayat 6, At-Tahrim ayat 6. Allah mengatakan apa?
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Orang-orang yang beriman, dengan beriman boten. Beriman boten. Sayangipun Ibnu Abbas, idza sami'tallahu yaqulu ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'aka. Nek kapane krungu Gusti Allah ngendikan ya ayyuhalladzina amanu bukaan apane iki? Kupinge. Ono ya ayyuhalladzina amanu ditinggal tolak tolek. Jadi ketika ada Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu itu langsung ada apa? Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu saya omong-omong. Halo. Ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'aka. Buka telingamu. Fa innahu khairun ya'muru, karena setiap yang diperintahkan oleh Allah mesti baik. Au syarrun yanhanu, dan setiap yang dilarang itu mesti. Pertanyaannya, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu perintah atau larangan? Nek gak perintah ya. Nah, sekarang ayatnya ini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga anakmu dan keluargamu teko neraka. Iki perintah apa larangan? Perintah. Berarti nek perintah mesti bener, mesti apik. Kan gitu aja ya. Bisa dipahami ini ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Mesti nek Gusti Allah nyebut ya ayyuhalladzina amanu, isine apa Bu mau? Dikongkon apa? Dikongkon ngerungokno. Apa bedane krungu ambek ngerungokno? Nek krungu ya masih ambek ngomong krungu. Tapi nek ngerungokno ngaji ki ngerungokno apa krungu? Nek ngerungokno ya ngerungokno. Aja digawe ngomong sih. Kayak enak ngaji ini tadi. Bagaimana cara mendidik anak? Lihat surat An-Nisa ayat 9. Allah berfirman wal yaksal ladina lau taraku min khalqihim dzurriyyatan di'afan. Apa katanya Allah? Khafu alaihim. Wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Masya Allah, luar biasa. Wal yaksal ladina lau taraku min khalqihim dzurriyyatan di'afan. Hati-hati, insya Allah ngeling, hati-hati, isinya ini. Ojo sampai awak dewi mati ninggal no arek sing lemah. Ngerti lemah? Apa lemah? Lemah itu gak kuat. Nek lemah imane dadi wong kafir. Nek lemah ekonomine dadi wong melarat. Nek lemah fisike dadi wong loyo. Lah nek lemah akidahe dadi wong musyrik. Lah lek nopo ilmune dadi wong goblok kae kamu. Artinya wong tua iku dilino Gusti Allah, hati-hati ojo sampe awakmu mati ninggalno arek sing lemah. Khafu alaihim, wedi kuatir awakmu. Berarti ini kita disuruh oleh Allah, Pak. Berhati-hati. Makanya perintahnya dua, fal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Yang pertama, wal yattaqullah artinya apa? Dan bertakwalah kepada Allah. Apa maksudnya takwa di sini? Suatu hari Ubay bin Ka'ab sama Umar bin Khattab terjadi dialog. Umar tanglet tumatan Ubay, ya Ubay, apa sih takwa itu? Ubay bin Ka'ab ternyata nggak langsung jawab. Ubay bin Ka'ab justru tanya pada Umar, wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Apa katanya Umar? Pernah, tahu. Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu berjalan di tempat yang banyak durinya? Apa katanya Umar? Aku akan hati-hati, jangan sampai apa Bu? Kakinya kita. Itulah yang disebut dengan takwa. Masya Allah. Jadi takwa itu apa kalau gitu? Berasal dari kata waqo, wa ittaqwa, artinya apa?
sikap kehati-hatian menjaga diri kita. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, jangan sampai apa yang kita lakukan ini mencelakakan kita di akhirat. Itu yang disebut dengan apa? Takwa. Kira-kira ya dengan ngomong itu sadar mencelakakan di akhirat atau enggak nanti? Ketika saya melakukan itu loh, apa sih menyelamatkan kita di akhirat atau mencelakakan? Begitu takwa itu. Jadi bukan menurut Ibnu Umar kan imtithalul awamir wajtinabu itu terlalu umum, luas kan? Tapi ini aja. Jadi takwa itu Bu, sikap hati-hati ketika kita ngomong, sikap hati-hati ketika kita berbicara atau berbuat. Jangan sampai apa yang kita omongkan, jangan sampai yang kita lakukan ini mencelakakan kita di akhirat kelak. Oh itu takwa. Nah, kira-kira ketika kita mendidik anak sudah berhati-hati, betul-betul hati-hati loh, gitu. Nah, apa caranya? Ada dua. Wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Wal yaqulu dan berkata. Seringkali di Al-Qur'an mengatakan yaqul itu diartikan berkata kan. Padahal yaqul di sini atau qala itu tidak mesti harus berkata. Contoh, alladzina idza asabatum musibah qalu itu apa? Berkata. Selama ini kita mengartikan qalu itu berkata. Padahal qalu itu bisa berarti bersikap. Karena kata itu cuma gara-gara sikap. Ketika kita punya sikap ini, ya saya yang lebih penting itu bersikap. Oleh karena itu wal yaqulu di sini kata-kata bersikaplah. Dalam mendidik anak itu harus punya sikap, harus punya prinsip. Qaulan syadida, dengan sikap yang sadid. Apa sadid? Apa? Ada yang katakan keras, ada yang katakan benar, ada yang katakan tegas kan itu ya. Artinya ketika kita mendidik anak ini harus ada ilmunya. Bagaimana caranya? Perlu untuk dikaji. Allah memberikan syarat ini. Sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kami kepingin mencoba bagaimana orang tua di dalam mendidik anak ini. Ada dalam hadis dikatakan min haqqil walidi ala waladi ala walidi, mohon maaf. Itu ada 3 salah Asia. Bu, mendidik anak itu ada 3 hal yang harus dipahami. Haknya anak terhadap orang tua, atau anak itu punya hak dari orang tuanya. Yang pertama adalah ayuksinu ismahu. Kalau anak lahir, berikan nama yang ayuksinu, yang lebih baik. Nama itu doa, nama itu harapan, nama itu kebanggaan. Maka nenek jadi anak, ojo pun kaya artis saya ta. Oh, jenenge wong londo digawe. Nama itu harus punya arti. Contoh Taufik. Lu kan boleh Pak. Nurholis itu kan nama kebanggaan. Nama ya David apa yang goreng-goreng. Lu kan. Dan kalau bisa gak usah panjang-panjang namanya anak itu, Bu. Sri Sulawati, Sulandadu, aduh. Katanya Rasulullah, berikan anakmu itu nama yang pendek. Contoh Taufik, dinisbatkan pada Pak Rahman, tadi Taufik Rahman. Itu aja. Nur, dinisbatkan pada Pak Kholis, berarti Nur Kholis. Itu aja. Jangan dia melebus warga jo enak, ceputane. Taufik, siap. Sri Sundari Sulistiawati weh. Mohon maaf ya. Monggo dipikirkan. Terlanjur ya Ustaz, ya nanti yang kedua namanya gak usah tahu. Jadi sekali lagi berikan anak kita nama yang kedua katanya Rasulullah wa yu'allimahul kitab, disuruh mengajarkan kitab. Halo.
Artinya anak didik kita atau anak-anak kita itu perlu dididik, perlu disekolahkan, perlu dipondokkan, terserah. Pokoknya anak itu supaya paham, terutama paham tentang kitab. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, mulu auladakum bisolat lisab'in wadribuhum liisrin. Ajari anakmu sholat pada usia 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun gak belum sholat, gepukan. Istilah bukan gepuk-gepuk itu artinya apa? Wadribuhum itu kerasono gitu loh. Ojo langsung digepuk. Makanya, mengapa kok Al-Quran ini perlu disampaikan sejak dini? Alasannya wonten 3. Jadi anak-anak ini perlu diajarkan Al-Quran sejak kecil. Ojo diajari lagu aja. Diajarin apa, Bu? Quran sejak kecil kudu diajari Quran. Sadurunge usia 7 tahun. Alasannya yang pertama, katanya Rasulullah, anak itu usia 7 tahun harus sudah diajari apa tadi? Sholat. Nek sampai 10 tahun kurang sholat, gepuken. Logikae yang pertama, sadurunge lare niku isok sholat, kudu isok maca Quran. Alasane napa? Bacaan sholat iku bacaan Quran. Paham? Makane ya apa lari isok sholat dong gak isok maca Quran. Halo. Makane nek duwe anak cilik cepet dididik Quran. Nek isok maca Quran dikongkon sholat, lancar. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Soale wis isok maca, bayangkan gak isok maca Fatihah. Allahu Akbar, Fatihah ada. Allahu Akbar, Fatihah. Lu kan gitu. Logis kan ya? Jadi sadurunge anak, Bu, sadurunge anak sholat kudu iso maca. Berarti ku siap pinten. Sadurunge usia 7 tahun kudu diajari maca. Terakhir usia 10 tahun. Awak dhewe iso maca Quran umur piro? SMP kae iso belajar. Biyen sing saiki kenemenen. Tadi arek cilik-cilik niku ojo diajari menyanyi, ojo diajari apa-apa, diajari apa wau? Insyaallah nek cilik diajari Quran, salat lancar. Yang kedua, bacaan Al-Quran ini butuh kelenturan lidah, Pak, untuk mengucapkan, untuk melafadzkan. Awak dhewe kan wis kadung gedhe kan iso maca Quran, akhire antara ha ambek kha iku itu. Bayangkan kalau sudah sejak kecil sudah diajarkan bacaan huruf-huruf makhrajul huruf itu di dalam Al-Quran. Wow, enak. Makanya Bu, halo sekali lagi nggih. Arek cilik usia TK wis ojo diajari apa-apa dhisik, ajaran apa wau? Al-Quran. Wis iku tok ae wis. Gak usah kuwatir, dadi arek api. Wedine sekat. Dan kepingin dadi nopo si artis kan anake. Ajar penyanyi. Yang ketiga, dengan kita bisa anak-anak itu bisa membaca Al-Quran, Pak, insya Allah akan lebih bisa memahami ajaran Islam. Ya apa bisa memahami ajaran Islam? Wong bacaan Al-Quran gak ngerti. Halo. Sebentar, saya bacakan tulisan Latinnya ya. Ya apa boleh lo? Makanya Al-Quran itu harus diberikan sejak anak usia nopo wau dini. Alasannya untuk 3 nggih. 1, bacaan sholat itu bacaan Al-Quran. 2, lafaz Al-Quran itu butuh kelenturan. Bayangkan Bu, adakan istilah itu. Mendidik anak pada waktu kecil seperti mengukir atau melukis di atas batu. Nek didik anak wis gede kaya ngelukis di atas iku mboten. Makane mumpung siji. Tolong nggih, arek-arek iki dididik sing apik tentang bacaan Al-Quran. Makanya ada MBS ini luar biasa. Wis sampe ndekek kene kabeh wis rame-rame. Anake pengurus dhewe gak ndekek kene ae.
Halo. Oke deh, yang terakhir. Kurang pinter, Pak. Apa pada? Soalnya masih konten kata di kia. Bagaimana cara mendidik anak? Sampai tinggali sahabat Ali karo monggo wajah. Ali bin Abi Thalib ketika mendidik anak itu nomor 3 modern ya. Wa yujawiju dikengken nikahno. Jadi nomor 1 apa? Kayak nama sih bagus. Nomor kali dididik Al-Quran ngono iki ya. Nomor 3 dikengken nikahno. Kulo mek ngelingno tok. Lu berban. Pun ridho pun rela anak kula lan panjenengan sedaya dinikahi wong sing gak beriman. Soalnya setunggalipun dinten Rasulullah ditangleti wonten tiyang. Kuna jurusan ma'a Rasulullah, sahabat Ali itu nunggu ambek Rasulullah. Tiba-tiba wonten tiyang duki rajulun min ahli aliyah, wong lanang teko penjuru kota. Pakola langsung takon, "Ya Rasulullah." Jadi kabeh etika langsung teko langsung ana apa? Rasulullah kadek kula tandhet langsung dhek ngomong. Apir ni biasa disain bihatadin waliana. Nopo sing paling abot lan nopo sing paling enteng ana ya agama Islam. Ngono karo Rasulullah ya gak kakek model kita kon disewakmu. Kadek ngono. Hebat Rasulullah langsung dijawab. Faqala aliyanahu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sing paling enteng ajaran Islam ini adalah syahadat. Wa asyaddaul amanah, sing paling abot iku jaga amanah. La dina liman la amanah tahu wala sholat wala zakat. Gak duwe iman, gak sempurna imane wong sing gak iso jaga amanah. Makanya kata amanah ini seakar dengan kata iman. Alif, mim, nun. Padha kan? Artinya napa niku? Semakin wong iku beriman, semakin iso njaga amanah. Berarti semakin gak iman, gak iso njaga amanah. Terus nek ana mantu kita gak iman, kira-kira amanah mboten? Amanah mboten? Kan hati-hati. Lah cirine wong iman iku sadare Rasulullah, mafatul bainal iman wal kufar fi shalah. Cirine wong iman ambek wong kafir iku cuma setunggal ninggalno salat. Lah nek wis duwe mantu gak salat tandane napa? Tandane napa? Gak iman, lah nek gak iman tandane apa? Gak iso njaga suci mboten anak kita diserangno ambek wong sing gak iso njaga amanah. Tanggung jawab itu kita. Makanya hati-hati nggih. Makanya hati-hati ketika kita menikahkan anak kita sampai ningali iman apa enggak deh. Nek gak iman ojo daripada sampai getun ditangguti Gusti Allah. Kon kekno kaya anakmu gara-gara dikei dhuwit. Gara-gara wong sugih kon kekno anakmu, tanggung jawab awakmu saiki. Anak turun kita mangke iku dididik oleh wong sing gak iman dadi opo, Pak? Nggih. Makane ayo dididik anak kita khususipun nek kajeng nikah tanglet keimanannya kita. Ojo didelok sugih dhisik, ojo didelok pintere dhisik, Bu. Apa maneh didelok gantenge dhisik. Halo. Sampe delok imane. Nek imane kuat insyaallah anak iki amanah. Bojoku anakku tak serano ambek bojone sing sakit dipahami. Bon, sahabat Ali, Bu, niku cerita cara didik anak itu ada 3 model atau 3 cara. Yang pertama, usia 0 sampai 7 tahun. Didiken anakmu kaya dening raja. Usia 7 sampai 14 didiken anakmu kaya tawanan. Ngerti tawanan? Wong ditawan iku, Bu, wong di penjara. Sing nomor 3, usia 14 sampai selikur
didikin anakmu kaya dene kanca, sahabat. Ini penting nih. Ayo dicoba kita sampaikan gini. Ibu bapak ingkang kula hormati, didik lari usia 0 sampai 7 niku kudu dilakukan dengan betul-betul kasih sayang. Oh, jok pisang-pisang ngomong sing elek. Soalnya nopo? Children see, children do. Sing ditelok anak iku ya sing dilakoni. Warek cilik iku nglakoni gara-gara ndelok bapakne, ibune. Nek bapakne ibune ngono berarti anake ya. Soalnya anak itu fotokopiane wong tuane. Wong tuane muring-muringane anake ya. Hati-hati lho. 0 sampai 7 tahun masa rawan ini. Makanya perlu dididik mau maca Al-Quran. Bapaknya baik ibune karaokean ae. Yo anake joget paling. Ngono nek anake joget kok senenge. Anake gak iso maca Quran meneng ae. Halo. Yang kedua, usia 7 sampai 14. Wah, ini penting. Didikin anakmu kaya tawanan. Apa tawanan? Kaya wong sing di penjara itu. Berarti apa? Kudu diawasi. Ngomong sak ngomong hati-hati lho sampean. Makanya ada 3 kata ajaib yang perlu dibiasakan dalam kehidupan ini. Siji, tolong. Loro, apa Pak? Terima kasih. Terima kasih ya? Apa terima kasih? Matur suwun. Nomor 3 apa? Minta maaf. 3 niki. Jadi biasakan 3 katanya. Nak, tolong po. Nak, coba dong. Oleh, tolong nak. Napa Bu? Waduh. Nomor 2. Mari apa-apa muni napa? Terima kasih atau matur. Oh kita enggak, kayak gak tahu matur suwun jagi. Halo. Matur apa nak? Suwun. Gitu dididik kan. Enggak mesti ada apa-apa matur suwun, Pak. Matur suwun. Ah, napa, Pak? Kok kayak ono drone. Tadi kan usum drone lho, Pak. Sing ketiga apa, Bu? Maaf, ngapunten. 3 kata niki kalau dibiasakan luar biasa nyenengno nek arek niki. Kula mawon nate Sone. oh sone ta, Pak? Oh, Pak wis mari bae niki. Mati. Oh, mati niki. Nggih. Halo, Pak. Kula mau nanti kena prank, tahu prank nggak? Ada kula sing alit itu, sing SMA kelas kali. Kula pondok tentu alimat Jogja. Tiga-tiga ya anak kula itu Jogja Stan. Ah, niku kula nanti ngomong. Nah, ambilkan ini. Menengah. Sampai ping 3 kula mangkel, Pak. Ya Allah, kok njupuk mertua gak bener. Jawabannya setunggal. Salah ya ayah kami tak tolong. Ya Allah. Aduh. Salah ya ayah gak mau minta. Kok ngomong tolong nak jemput mau selesai. Ayah gak minta tolong langsung menyuruh saya. Terus. Kita nonton mari. Oh, ngapunten ya. Jadi kata-kata ngoten itu luar biasa. Dan kata-kata itu 3 niku maaf, terima kasih, matur suwun atau terima kasih apa terakhir? Tolong itu dengan lakukan untuk anak-anak kita luar biasa. Tapi nggak terbiasa kita itu dia. Nggak terbiasa. Mari arek njupukno lho, matur suwun. Nah, enggak sih? Gak asor, cuma nanti luar biasa.
Oleh karena itu, ibu bapak yang hormati, perlu kita niku ketika anak usia 7 sampai 14 itu jangan di ngapunten nggih, gak apa-apa iki. Aja disuruh, aja diperintah, aja dikongkon. Dia mau dijak. Nah, ayo nang masjid. Ngono. Aja. Ayo nang masjid kono. Ayo salat kono, ada materi. Ayo ngaji. Sing bener iku ayo ngaji. Aja ngaji. Salat apa padamu? Apa bedanya menyuruh dengan mengajak? Apa itu pembelajaran atau mungkin dari suasana buat berbeda. Lah nek padha ambek liyane ya gak ono sing rene. Ono lho MPS iki. Ono sesuatu ngono. Wis Mas, mari. Paling akhir buatlah strategi dalam PPDB penerimaan siswa baru. Ya apa strategine? Akhlak wali murid ngeten iki. Wali ngoten dikene nyebarno WA niki tentang itu strategi. Makanya nek sekolahan atau madrasah niki menggunakan 5 niki insyaallah paling tidak ada perubahan. Satu apa tadi? Datangkan apa Bu? Tahu banyak-banyaknya. Yang kedua, buatlah event yang menggetarkan, atau event-event biasa. Ngaji-ngaji ini dianggap biasa. Ngaji ambek pembagian sembako, ngono rame. Atau kalau saya sembako lah satusan aja. Satusan rame katanya. Terus buatlah jaringan apa mau kerja sama dia. Ojo kerja sama sih di desa Doarto. Kulo dhisik sampai Jakarta di kumaran sekolahan kulo. Oh ini Pak sekolahnya iya. Karena apa? Kita buat jaringan. Alhamdulillah ini. Terus buatlah pencitraan. Apa pencitraan itu? Ya pokoknya daya tarik gitu. Boyo apa caranya lah? Sampai ngatur TV. Terakhir apa? Strategi di dalam PPDB. Kayaknya pas ini yang saya sampaikan ya. Sesuai dengan yang diharapkan Pak Nurkolis. Apa caranya di tanah, terus hari ini apa caranya sekolah adik bisa berkembang anak kerja. Kalau kita itu, ngapunten, kan nggak ada pertanyaan sih. Alhamdulillah, nggak ada pertanyaan tambah suwe gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian paparan ya. Paparan kajian sing kula sampeaken muga-muga mawon ana guna lan pati nggih. Tentunya Allah muga paringi awake berwaras. Amin. Paringi rezeki sing barokah. Anak bojone putune ingkang saleh-salehah. Rumah tangga ingkang bahagia. Disepura dosa-dosane. Diterima amal ibadah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah pun sampai wonten dosa sing dereng saken sepunten ya Allah. Wala aib ila satarta pun sampai wonten ya Allah aib wonten diri kula niki ya Allah sing dereng sampean tutupi ya Allah. Wala bari ila safaita ya Allah kula nyuwun dumateng panjenengan pun sampai wonten penyakit ya Allah dalam diri kita niki sing dereng sampean warasaken ya Allah. Wala hamman ila khalasta ya Allah kula nyuwun ya Allah pun sampai wonten kesedihan sing dereng sampean paringi kengkira. Wala hajatan min hawaid dunya illa qadaita. Pun sampai wonten ya Allah hajat kula ya Allah. Wonten dunya niki sampai tengah akhirat sing sampai temu ya Allah. Sampai temu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.